Halo teman belajar, kembali lagi di video tutorial pemrograman Python. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana dasar struktur data. Nah, gua gak akan coba jelasin struktur data secara detail, tapi secara gambarannya itu, kalau dalam sebuah pemrograman, struktur data merupakan sebuah kumpulan data yang terkait dan disimpan secara bersamaan dalam sebuah format. Kenapa seperti itu? Karena punya tujuannya. Tujuannya itu apa? Itu untuk mempermudah dalam pengolahan data supaya lebih efisien, jadi nggak ribet lah intinya. Nah terus, di dalam Python itu sudah menyediakan format untuk struktur data itu sendiri, di antaranya itu adalah list, tuple, dictionary, dan set. Nanti di video ini akan dijelaskan satu persatu secara detail dan, akan dibuat beberapa video. Yang pertama adalah list. List ini merupakan format sebuah struktur data, yang mempunyai isi secara berurutan. Nah, isi dari list ini bisa bermacam-macam, seperti tipe data integer, string, dictionary, function, atau class. Dari masing data-data itu, eee, dipisahkan dengan menggunakan koma. Seperti contoh, ini ada data, variabelnya, terus kita isi, dengan list-nya. Cara membuat list ini sangat mudah, tinggal tambahkan, buka kurung siku, terus masukkan datanya, dan dipisahkan dengan menggunakan koma, lalu tutup lagi dengan kurung siku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktek bagaimana caranya si list ini bekerja. Oke, selanjutnya kita buka text editor, terus kita buat file baru namanya ds_list.py. Yang pertama itu kita akan membuat, variabel bertipe list, itu tinggal membuat variabel A, terus seperti di contoh tadi, kita tambahkan data 4, lalu print A. Button 3 ds list. Maka kita punya variabel A dengan tipe list dan datanya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam list ini kalau misalkan kalian VS Code, dia akan otomatis, mengeluarkan function-function yang dimiliki oleh list. Di antaranya itu ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, dan sort. Bagaimana cara masing-masing function ini bekerja, nanti kita praktek di file ini. Yang pertama adalah append. Fungsi append ini adalah untuk menambahkan data baru di dalam sebuah list. Kita kasih komen dulu. Fungsi append. Nah, sekarang kita akan menambahkan data baru di variabel A ini menggunakan, fungsi append. Kita tinggal ketikkan A, terus append, lalu masukkan data 5. Nantinya dia akan menambahkan data baru setelah angka 4. Kita coba cek, A, tes. Nah, datanya sudah bertambah, yaitu angka 5 setelah, angka 4. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi count. Fungsi count ini, tujuannya adalah untuk mencari data yang sama dalam sebuah list. Karena di data yang kita buat itu tidak punya data yang sama, jadi kita tambahkan dulu. Kita tambahkan, angka 3. Jadi di list ini nanti punya 2 angka 3. Terus selanjutnya kita print A, count 3. Nanti outputnya akan menghasilkan 2. Karena dalam satu list dia punya 2 angka 3. Cek. Nah, dia mengeluarkan angka 2. Nah, selanjutnya adalah fungsi pop. Fungsi pop ini tujuannya adalah untuk menghapus data berdasarkan indeks. Kalau misalkan kita lihat di data ini,
Kita hitung indeks ke 0 itu 1, berarti indeks 0, 1, 2, dan 3. Ini 4 dan ini 5. Kita ingin menghapus angka 3 yang di sini. Berarti kita cukup ketikkan A, lalu pop, indeksnya adalah 0, 1, 2. Berarti kita hapus indeks yang kedua. Sudah print, maka si angka 3 ini akan terhapus. Kita coba. Nah, angka 3-nya hilang karena sudah dihapus di indeks kedua. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi indeks. Sebelum itu kita tandai dulu. Di sini berarti datanya itu tinggal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, dan 3. Nah, fungsi indeks ini untuk apa sih? Fungsi indeks ini adalah untuk mengetahui data tersebut ada di indeks keberapa. Seperti kita ingin mengecek indeks keberapakah angka 5 ini, berarti harusnya dia mengeluarkan indeks ke 1, 2, 3, 4. Sorry, 0, 1, 2, 3. Berarti data 5 ini ada di indeks ke-3. Kita print A indeks 5. Kita tes. Nah, dia mengeluarkan angka 3. Selanjutnya adalah fungsi insert. Fungsi insert. Nah, fungsi insert ini sebenarnya sama kayak append. Tujuannya untuk menambahkan data. Tapi kalau append dia akan menambahkan data setelah indeks terakhir. Nah, kalau misalkan insert, kita bisa menambahkan data berdasarkan indeks yang kita mau. Misal, kita ingin menambahkan data baru di indeks ke-2, datanya itu 10. Jadi 2 itu berarti 0, 1, 2, di sini angkanya itu 10. Kita cek A, harusnya urutannya itu 1, 2, 10, dan seterusnya. Tes. Nah, 10-nya ditambahkan di indeks ke-2. Yang selanjutnya adalah fungsi remove. Fungsi remove ini tujuannya adalah untuk menghapus data yang pertama kali dia temukan. Kalau misalkan kita punya data 1, 2, 1, 2, lalu kita akan menghapus data 2, maka yang akan pertama kali dihapus itu adalah angka 2 yang di indeks 1 ini. Karena ketika dia menghapus, dia akan mencari data pertama yang ditemukan. Seperti contoh, misal kita akan tambahkan data baru itu A, insert, angka 4-nya itu di indeks pertama. Insert, indeks ke-0, 4. Nanti kan dia punya datanya itu 4. Dia punya data 4, 1, 2, 10, 4, 5, dan 3. Lalu kita hapus. Kita print dulu A, terus kita print, terus kita hapus, kita hapus angka 4, print. Maka
dia akan menghapus angka 4 yang di sini. Dan selanjutnya adalah dan disisakan datanya itu 1, 2, dan seterusnya. Kita cek. Nah, kita tambahkan angka 4, terus kita remove, dan hasilnya adalah 1 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi sort dan reverse. Fungsi sort dan reverse ini adalah kalau misalkan sort, dia akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kalau misalkan reverse, itu kebalikannya, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Seperti contoh, misalkan kita akan urutkan yang ini, print, sort, ini akan mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kasih A to Z. Terus kalau misalkan reverse, ini kebalikannya. Dia akan mengurutkan dari yang paling besar sampai paling kecil. Z to A. Kita tes. Nah, ini kalau makan reverse dari yang paling besar, yang kecil. Kalau sort itu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya adalah fungsi extend. Fungsi extend ini adalah untuk menambahkan data list baru ke data list yang lama. Misal kita punya data list baru itu ada 11, 12, 14. Terus kita ingin extend, kita akan menambahkan si B ini ke list A. Extend B. Nanti dia akan menambahkan data setelah indeks terakhir di data A. Print. Nah, cek. Nah, dia akan menambahkan data baru setelah indeks terakhir. Nah, selain seperti ini, kita juga bisa membuatnya lebih simpel. Misal kita punya data baru lagi, C, 20, 22, lalu kita tambahkan ke A. A plus sama dengan C. Print A. Maka C ini akan menambahkan datanya ke variabel A setelah indeks terakhir. Kita lihat. Nah, fungsinya sama saja. Tapi tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, yang terakhir adalah fungsi copy dan clear. Fungsi copy ini tujuannya adalah untuk menduplikat list yang ada tanpa harus khawatir memodifikasi isinya. Kalau misalkan kita menggunakan cara biasa, misalkan kita bikin variabel E, terus kita masukkan list dalam A ini ke dalam variabel E. Lalu kita print, kasih label out var A, terus print out var E, start, maka kita punya dua list yang sama antara variabel A dan variabel E. Kalau misalkan kita edit si variabel E-nya, maka variabel A ini akan ikut teredit. Seperti contoh, kita coba hapus E, op, sama E, sebutannya, E, remove 10.
Kita coba bikin new, maka variabel ini akan ikut teredit. Kita cek. Nah, ini adalah kelemahan kalau misalkan kita tidak menggunakan fungsi copy. Tapi kalau misalkan kita pakai fungsi copy, kalau misalkan kita edit variabel E-nya, itu tidak akan mengubah variabel A. Seperti contoh, E, A, copy, terus kita buat, lalu si E ini kita hapus data 5. Hapus data 5, lalu kita cetak lagi. Terus A, terus E, maka A ini akan punya data yang sama seperti sebelumnya, tapi E dia punya data yang sudah dihapus data 5-nya. Kita cek. Nah, variabel E ini kita bisa edit tanpa harus A-nya diubah datanya. Jadi kita bisa punya data yang berbeda antara dua variabel kalau misalnya kita menggunakan fungsi copy. Nah, kalau misalkan clear itu adalah untuk menghapus isi data di dalam sebuah list tanpa harus menghapus variabelnya. Misalkan kita akan hapus data yang ada di variabel E. Print E. Nah, data E ini sudah terhapus tanpa harus menghapus si variabelnya. Nah, oke, itu saja pembahasan mengenai struktur data menggunakan list. Selanjutnya kita akan membahas fungsi tuple di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.